Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walal musannif wa hajal kitab wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi darulin amin ya rabbal alamin ya mujizat. Fakul, maka berdoalah inda zalika, di waktu itu. Artinya ketika bangun dari tidur, kemudian kita bersungguh-sungguh untuk bangun sebelum terbit fajar, artinya sebelum waktu subuh. Ketika kita baru bangun, hendaknya ada di permulaan kita bangun itu, ya, kemudian membaca dalam diri kita, lisan kita berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzubika an najtariha fi su'an aw nazurahu ila muslim aw yazurahu ahadum ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Nah, ini ketika kita bangun tidur doanya kita baca. Ya, kita baca. Ya. Alhamdulillah, kita mengucap syukur bahwa kita tidur bangun lagi. Coba kalau nggak bangun tidur terus, repot, ya kan? Kita bersyukur, alhamdulillah, bermula segala puji itu milik Allah. Allazi, zat Allah yang ahyana, telah menghidupkan kami. Ba'da, setelah ma amatana, dimatikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kami kembali. Asbahna, ya, jadilah pagi kami. Wa asbaha, dan jadilah pagi. Al mulku, kerajaan, lillahi, bagi Allah. Pagi-pagi kita udah laporan ya, bangun tidur ya. Wal azamati, dan kebesaran. Wasultani, wasultanu, dan kerajaan, lillahi, itu bagi Allah. Jadi kita bisa dihidupkan kembali setelah dimatikan, yaitu tidur. Pagi-pagi kita bangun, ya, kita memuji Allah. Wal izzatu, dan kemuliaan. Wal qudratu, dan kekuasaan, lillahi,
itu bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Itu kekuasaan Allah, kita udah tidur bangunin lagi. Jadi ruhnya ya, kembali ke jasad. Ya, setelah tidur kita nyenyak, ya, ruh kita kembali lagi. Asbahna, pagi-pagi kami, ala fitratil Islam, di atas kesucian Islam. Jadi ketika kita bangun tidur tuh bersih, karena belum ngapa-ngapain, belum minum, belum makan. Tapi ketika kita bangun, kita berdoa memuji kepada Allah. Ya, artinya kita ketika bangun tidur atas kesucian Islam. Wa ala kalimatil ikhlasi, dan di atas kalimat ikhlas. Ya, kalimat doa tuh kan ikhlas. Dan di atas kalimat ikhlas apa? Syahadat, kalimat ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas agama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun tidur, kita berdoa, kita minta kepada Allah bahwa kita bangun di atas agama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa, dan atas agama bapak kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanifan, hanya condong, musliman, sebagai muslim. Jadi sama, Nabi Ibrahim pun agamanya muslim, Islam. Ya. Dan atas agama bapak kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, halnya condong, ya, musliman, ya, sebagai muslim, jadi sebagai orang Islam. Wa makana, dan tidak ada kami minal musyrikin, daripada golongan orang yang musyrik. Artinya orang yang musyrik itu orang yang menduakan Allah. Karena ketika bangun tidur dia pagi cuma ngencing doang, tidur lagi, subuh nggak sholat, ya kan? Nah itu, alhamdulillah kita diberikan kekuatan seperti itu. Maka di sini pengakuan begitu bangun tidur. Wa makana, dan tidak ada kami minal musyrikin, daripada orang yang musyrik. Jadi bukan golongan orang yang musyrik. Allahumma ya Allah, bima, dengan engkau, asbahna, pagi-pagi kami. Jadi dengan Allah kita ini dibangunkan. Wabika, dan dengan engkau, amsayna, sore-sore kami. Wabika, dan dengan engkau, nahya, hidup kami, hidup atau hidup kami. Wabika, dan dengan engkau, nahya, hidup kami. Jadi Allah yang menghidupkan kita. Wabika, dan dengan engkau, namutu, kami mati. Jadi nanti kita dimatikan lagi. Kita dihidupkan oleh Allah, kemudian Allah matikan. Wa ilaikan nusyur, dan kepada engkau, an-nusyuru, kami kembali. Wa ilaika, dan kepada engkau, artinya kepada Allah, kaknya itu, an-nusyuru, kami kembali. Artinya kita pulang bakal ke Allah. Karena dalam sesuai konteks di Al-Quran, firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Mati itu secara jasad.
jasadnya masuk ke dalam kubur, kemudian ruhnya kembali kepada Allah, yang kembali kepada diri kita apa? Amal soleh. Gitu. Jadi yang ikut kepada kita amal soleh. Makanya kita kudu banyakin bekal untuk menjadi teman kita di akhirat. Kalau kita nggak punya amal soleh ya bagaimana? Siapa yang nolong? Karena Allah jadikan kita untuk ibadah. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepada Engkau. Kita minta kepada Allah ya, mohon apaan bahwasanya taba'asana membangkitkan Engkau, artinya bangun ya. Ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepada Engkau, memohon kepadamu, pada Allah maksudnya, an bahwasanya taba'asana Engkau membangunkan akan kami fi hadzal yaumi di dalam ini hari, ila kepada kuli khairin tiap-tiap kebaikan. Jadi ketika kita bangun, kita mohon kepada Allah antab asana bahwa Engkau membangkitkan fi hadzal yaumi di dalam ini hari, hari ketika dibangunkan kepada tiap-tiap kebaikan. Jadi yang kita lakukan adalah kebaikan. Begitu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena sehari-harinya begitu kita. Wa na'udzubika dan kami berlindung bika dengan Engkau. Jadi kita berlindung kepada Allah. Wa na'udzu dan kami berlindung bika dengan Allah, dengan Engkau ya Allah. An bahwasanya najtariha ya, dari berbuat wa na'udzubika dan kami berlindung bika dengan Engkau atau kepada Engkau an bahwasanya najtaria kami berbuat fihi pada ini hari su'an kejelekan, akan kejelekan. Jadi kita berlindung memohon kepada Allah hari ketika kita dibangunkan kebaikan. Kita memohon perlindungan pada hari ini ketika bangun itu jangan ada kejelekan. Kita mohon minta perlindungan sama Allah. Gitu. Atau nazurahu kami menarik ya, ilamus ya atau nazurahu kami menarik kejahatan ila muslimin kepada orang Islam. Artinya jangan sampai kita ketika bangun tidur kita mohon perlindungan daripada najtariha berbuat fihi padanya ini hari su'an kejelekan, atau juga ya mengajak kami ila muslim kepada muslim, jadi kepada orang Islam lain untuk mengajak kejelekan gitu. Au yazurahu atau tazurahu yazurahu menarik kami kepada kejahatan atau menarik kami kejahatan ahadun oleh seseorang ilaina kepada kami. Artinya ada orang lain yang mau mengajak kepada kita kejahatan, kita mohon perlindungan kepada Allah. Maksudnya ke situ. Au yazurlahu ahadun. Atau tarik kejahatan ahadun seseorang ilaina kepada kami. Nas'aluka kami memohon kepada Engkau ya Allah. Nas'aluka kami memohon kepadamu, kepada Allah maksudnya khaira kebaikan.
khaira, akan kebaikan. Jadi kita memohon kepada Allah kebaikan. Hadzal yaumi, pada ini hari. Jadi hari ketika bangun kita minta kepada Allah kebaikan. Hadzal yauma, ini hari. Wa khaira ma fihi, wa khaira, dan kebaikan ma apa-apa fihi, yang berada pada ini hari. Kita juga minta apa aja dah, semuanya baik gitu ya. Baik dari makan kita, baik dari kita jajan kita, baik pekerjaan kita, semua itu kita minta kebaikan. Ya. Wa na'udzubika min syarri, dan kami berlindung bika, dengan Engkau ya Allah. Wa na'udzubika, dan kami berlindung bika, dengan Engkau ya Allah, min syarri, dari kejahatan. Arti kita mohon perlindungan yang tadinya bahaya, Allah lindungin jadi nggak kena, dengan sebab kita mulai awal bangun tidur membaca doa ini. Kita mohon perlindungan. Wa na'udzubika, dan kami berlindung dengan Engkau ya Allah, min syarri, dari kejahatan. Kejahatan apa? Apa aja? Apa kejahatan diri kita, apa kejahatan teman kita, apa orang lain. Ya, baik berupa manusia atau binatang ataupun jin dan sebagainya. Kita minta perlindungan kepada Allah. Min syari, daripada kejahatan, hadzal yaumi, pada ini hari. Wa syari, dan kejahatan atau dan keburukan, ma apa-apa fihi, yang ada di dalam ini hari. Kita mohon wa syari, dan keburukan atau kejahatan, ma apa-apa fihi, yang ada di dalam ini hari. Artinya kita mohon perlindungan baik kejahatan dari manusia, binatang, ataupun ya syaitan dan sebagainya. Faiza labista, maka apabila telah selesai, ya, telah faiza labista, maaf, faiza labista, maka apabila labista, kamu memakai, siabaka, akan pakaian kamu. Kan bangun tidur kita bangun ya, kita pakai baju lah. Faiza labista, maka apabila labista, kamu memakai, siabaka, akan pakaian kamu, panwi, maka niat oleh kamu, bihi, dengan itu memakai pakaian, panwi, maka niat oleh kamu, bihi, dengannya itu memakai pakaian, imtisali awamirillahi ta'ala. Niatnya apa? Ya, yaitu niat memakai pakaian itu untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Begitu. Awam, ya, intisali awamirillahi ta'ala, untuk menjalankan agama, menjalankan perintah Allah Ta'ala. Jadi ketika bangun tidur kita berdoa subuh, kita enggak langsung tidur lagi, ya kan? Gitu. Untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Fi satri auratika, di dalam menutup aurat kamu. Ketika kita pakai baju, kita niatin untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala di dalam menutup aurat kamu. Aurat itu sesuatu yang tidak boleh terbuka di depan umum. Nah, kecuali kepada orang tua atau kepada ibu, ya,
bapak ibu atau kepada saudara. Boleh terbuka aurat. Kalau di rumah pakai celana pendek segini, pakai kaos kutang doang juga nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau keluar wajib tertutup. Ya, aurat perempuan seluruh badannya, yang terbuka cuma telapak tangan segini, ya, sama muka segini. Nah, segitu aurat perempuan, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Wahjar dan hati-hatilah dan waspadalah. Wahjar dan hati-hatilah kamu. Wajar dan hati-hatilah kamu an bahwasanya yakunu menjadi kamu. Wajar dan hati-hatilah kamu an bahwasanya yakunu menjadi kamu. Qasduka bermaksud atau bertujuan kamu. Qasdu bermaksud, boleh ambil salah satu, atau bertujuan kamu, min lubsi dari memakai, libasika pakaian kamu, dan waspadalah dan hati-hatilah bahwa menjadi kamu atau bahwa ada kamu, qasduka bertujuan kamu, min lubsi dari memakai, libasika pakaian kamu, muraatan ingin dilihat, artinya berbuat ria. Nah, boleh. Wah, pengen dipandang pakaiannya bagus nih, mahal. Itu ya. Jadi jangan kepengen berbuat ria. Baik ibadah, udah cukup Allah aja yang tahu sama kita. Jangan kita kepengen. Wal holki dan ya. Jadi mura'atal holki, untuk dilihat, al holki orang atau makhluk, untuk dilihat makhluk. Maksudnya orang. Patah saro, maka menjadi rugi kamu. Jadi kalau ibadah kita pengen dilihat sama orang, kemudian kita ingin mendapatkan pujian, nah ketika itu kita tidak akan mendapatkan pahala. Gitu. Kenapa? Karena tujuannya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala, tapi ingin pujian, sanjungan daripada manusia, daripada makhluk Allah. Gitu. Maka rugi orang yang seperti itu. Nanti ketika dia meninggal, amalnya nggak ada. Kenapa? Karena ibadahnya bukan wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifam muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Tuhan seluruh sekalian alam, bukan karena makhluk. Nah, inilah yang membedakan Islam dengan agama-agama yang lain. Islam itu agama yang indah, gitu. Dengan aturannya kita menjaga dan mendapatkan pahala yang Allah berikan, yaitu surga, insya Allah. Tinggal nanti babu ada biduhulil qalaq. Ini buktinya begini ya. Alimun mutalim. Ini terakhir. Halaman Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumi fi darain, amin ya rabbal alamin ya mujibas.
Wakana dan adalah ustazuna guru kita, asyaihu seorang syekh, al-imamu yang pangkatnya imam, Syadiduddin namanya Syadiduddin, Asy-Syairaj suku Asy-Syairaj. Kalau kata kita suku Batak, Sunda gitu ya. Ini sukunya Asy-Syairaj. Namanya Syekh Imam Syadiduddin. Yaqulu berkata dia. Yaqulu berkata dianya Imam Syadiduddin. Qala telah berkata masyayikhina guru kita. Dia dapat lagi dari gurunya. Qala telah berkata masyayikhuna guru kita. Maksudnya gurunya Imam Syadiduddin. Yang ngomong dari gurunya. Apa katanya? Kata Imam Syadiduddin dari gurunya. Man, barang siapa aroda ingin Man barang siapa aroda ingin atau menghendaki an bahwasanya yakuna menjadi ibnuhu anaknya itu aliman orang yang alim, orang yang ngerti, tahu agama, tahu hukum. Barang siapa yang ingin bahwasanya menjadi anaknya orang yang alim, yang bagi maka musti an yura ia bahwasanya bahwa memelihara al-ghuraba'a minal fuqaha'i daripada guru ilmu fikih. Jadi artinya ketika orang ini pengen anaknya alim, maka dia kudu memelihara. Nanti al-ghurba'a apa tuh belum ya? Minal fuqaha'i daripada guru ilmu fikih. Latihan dulu dah. Nanti ketemu insyaallah. Wa yukrimahum dan memuliakannya dan memuliakan hum guru, artinya memuliakan kepada itu guru dan memuliakan kepada itu guru, artinya guru anaknya atau gurunya sendiri mungkin itu memuliakannya atau menghormati gitu. Salah satu. Wa yu'azimahum dan mengagungkan hum akan itu guru. Jadi mengagungkan guru. Nah, kalau kepengen anaknya menjadi orang yang alim, gitu, bahwasanya kudu memelihara ia al-ghuraba'a akan guru, gitu. Al-ghuraba'a akan guru, ketemu tuh ya, ghuraba mina fuqaha'i daripada ilmu fikih, wa yukrimuhum dan harus memuliakan hum kepada itu guru, wa yu'azimuhum dan kudu dan harus mengagungkan hum kepada itu guru syai'an akan sesuatu.
apa aja sesuatunya. Wa in lam yakun, dan apabila lam yakun tidak menjadi ibnuhu anaknya itu aliman orang alim. Dan apabila lam yakun tidak menjadi ibnuhu anaknya itu aliman orang alim. Nah, jadi orang alim nih anaknya. Nah, sementara dia kepengen banget dari keturunannya punya orang anaknya anak keturunannya itu orang alim. Nah, bagaimana? Yakunu, maka menjadi hafiduhu anak cucunya aliman itu. Yakunu, maka menjadi hafiduhu anak cucunya aliman orang alim. Paling enggak kalau anaknya enggak jadi alim, nanti harapannya apa? Cucunya menjadi orang alim gitu ya. Gitu. Kan ada doanya. Gitu. Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Azriyatina kan keturunan, umpamanya dari ayah, terus ribi ke bawah, terus ke bawah. Dari doa ayah kemudian langsung ke cucu-cucunya ke bawah, ke cicit ke pokoknya keturunan ke bawah sampai ke bawah. Itu zuriyatina itu keturunan. Jadi kalau bahasanya 7 turunan ya. 7 turunan tanjakan kali. Kalau 7 turunan enak turunnya. Kalau 7 tanjakan capek juga. Itu. Nah, itu doanya tuh. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Keturunannya tuh qurrata ayun, yang enak dipandang. Jadi penyedap pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan menjadikan dia itu lil muttaqin orang yang takwa. Imama yang di depannya. Nah. Wa min tauqiril mu'alimi, dan sebagian dan setengah min tauqiri dari menghormati al mu'alimi guru. Sekarang wa min, dan sebagian daripada tauqiri menghormati al mu'alimi guru yang mengajar, an bahwasanya layamsi tidak boleh berjalan amamahu di depan guru. Jadi jalannya harus dia itu mendek gitu kan. Apalagi depan ayah yang menjadikan sabab adanya kita. Depan ayah, depan bunda, itu jangan kita itu jalannya sembarangan. Sama dengan ayah, dengan guru pun sama. Jangan gitu sama guru cium tangan bolak-balik, cium tangan bolak-balik sama ayah bunda, enggak. Salah. Kan sabab adanya orang tuh ada kita dari orang tua. Maka kudu dihormati. Karena orang tua yang menjadi kita kuat dengan memberi makan, memberi segala macam kebutuhan, baik sandang, pangan, gitu kan. Nah, sedangkan guru juga memberikan hanya sebatas ilmu lahiriah, ya, ilmu akhirat. Nah, itu nggak boleh berjalan. An bahwasanya layam syia, jangan berjalan ya mahu di depan guru. Wala yajlis, dan jangan duduk. Dan jangan duduk dia makanahu, di tempat duduknya guru. Ini kan kadang suka di sekolah gitu ya.
Tempat guru ngajar, guru bangkunya didudukin. Ini jarang dipakai ini kan ilmu ini. Ya makanya wajar ketika lulus sekolah ya, padahal dia jadi sarjana nganggur. Kenapa? Karena ilmunya kurang berkah. Coba kalau ngikutin aturan kayak gini, ya kan, baik ilmu ngaji ataupun sekolah, insya Allah niatnya kan kita bukan mencari ijazah, ya kan, mencari ridho Allah. Artinya kita belajar, baik belajar sekolah ataupun ngaji untuk akhirat, niatnya gitu untuk ibadah. Kalau niatnya dapat ijazah, ya udah sekedar dapat ijazah, iya kan, nyari kerja susah. Tapi kalau lillahi ta'ala kena ibadah, nanti Allah salurin tuh, Allah berikan. Dari hasil dia belajar, kemudian dapat ijazah, kemudian dia gunakan untuk mencari pekerjaan. Makanya harus tinggi sekolah. Jangan cuma sampai SMK, kuliah, lanjut terus, sampai SPD, bahkan ya S1, S2, S3, S Mambo, S Doger, segala macam itu S. Kenapa Bapak bisa ngomong gini? Dulu Bapak ketinggalan pelajaran. Bapak lulus sanawiyah, nggak sekolah lagi. Setelah Bapak ngaji di pondok pesantren, ya walaupun nyantrennya cuma pulang gitu ya, kayak dari sini ke Ustadz Kamal ngaji tuh malam, ya kan, terus pulang ke rumah, besok ngaji lagi setiap hari begitu, nggak ada liburnya Bapak, ya kan, karena Bapak punya tanggung jawab, punya anak, punya istri. Nah saat itu 2012 itu Bapak ditawarin ngajar di sekolah di Ar-Rahmaniyah gitu. Jadi waktu itu Kiai Abdul Somad, pendiri Ar-Rahmaniyah, itu temen guru, gitu kan. Bapak mau disalurin ke Kiai Abdul Somad, itu pendiri Ar-Rahmaniyah. Saat itu Bapak cuma lulusan sanawiyah, Bapak bilang, saya nggak punya ini Bi, nggak punya ijazah formal, cuma sampai sanawiyah. Ya udah ngejar paket. Syaratnya SPDI, gitu kan? Harus tingkatannya kan ngejar paket SMK, kuliah, ya kan? Nah, satu butuh biaya. Sedangkan Bapak waktu itu baru naik. Pekerjaan Bapak juga cuma dagang waktu itu. Pedagang berapa sih kalau dagang ayam 15 ekor, keuntungannya 1 ekor. Itu untuk anak istri Pak. Nah, Bapak berpikir nggak akan mampu Bapak untuk ke situ. Nah, nggak apa-apa, sambil nanti juga sambil ini, nggak sambil belajar sambil ngajar gitu kan. Bapak pikir lagi nanti bercabang, belum tentu Bapak bisa ngajar kitab kayak gini. Pasti begitu di sekolah, di pondok, di sekolahan Bapak udah nggak fokus sama belajar ngaji. Karena bercabang 3. Satu, tanggung jawab jadi kepala rumah tangga. Kedua, untuk mengejar paket. Ketiga, untuk mengajar atau di sekolah untuk belajar ilmu umum kan. Bercabang, akhirnya udah Bapak nggak ambil. Tuh, ada 2 tempat waktu itu, termasuk Buya Abdurrahman Nawi itu di Pondok Pesantren Al-Awabin, sama temen dekat guru saya juga, ya Hasbi. Nah, Bapak tinggal nyalurin. Nah, ini kamu kalau bisa seperti itu. Ini contoh aja. Bapak udah ngejalanin kayak gini, jadi jangan sampai yang pengalaman Bapak ini ya nggak disampaikan. Bahkan pernah Bapak nyampein sama guru murid Bapak yang di Citayam, alhamdulillah dia sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Gitu. Dari ngaji dari SMK kelas 1 lulus, ya kan? Sampai lulus dari 2006 sampai 2015. Dari SMK kelas 1 sampai lulus dia masuk kuliah S1, masuk lagi kuliah S2,
setelah itu misah. Sekarang dia udah ngajar, sekarang dia udah punya majelis taklim, sekarang dia udah jadi kepala sekolah. Bangga bapak punya. Pengen bapak di sini ada seperti itu. Ya artinya kita ngejar pelajaran ya. Nah itu caranya. Wala yabtadi'u bil kalami, dan jangan mendahulukan itu murid. Wala yabtadi'u, dan jangan mendahulukan itu murid bil kalami, dengan berkata-kata. Artinya ketika seorang guru itu tidak bertanya atau tidak memberi izin, jangan bertanya ataupun jangan berkata-kata. Jangan mendahulukan dengan berkata-kata. Indahu, di hadapan guru. Indahu, di hadapan guru. Illa, kecuali diizni, dengan izinnya guru. Kecuali diizinin guru. Nah kayak ngajak ngobrol kayak tadi nih kan gitu. Nah, kamu membalas apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau lagi umpamanya saat lagi bapak lagi bacain kitab kemudian nerangin tahu dipotong dengan pertanyaan umpamanya, nah itu hilang ilmu. Yang kan kalau bapak dapat dengan ilham yang Allah kasih melalui bapak belajar dari kitab ke kitab, kemudian kita tahu ingat aja gitu. Nah saat lagi nerangin gitu kan otomatis fokus kan. Nah kemudian ditanya, nah begitu ditanya sama murid konsentrasi hilang, buyar, lupa apa yang diterangin tadi, akhirnya kan sayang. Itu salah satu. Wala yuksirul kalama, dan jangan membanyakan al kalama, akan berkata-kata. Arti jangan banyak ngobrol nih, banyak kan gini nih. Ya makanya bukannya nggak dapat ngajinya, ngaji dapat mah dapat, ngobrol mulu tapi lambat gitu. Karena nggak fokus, badannya ada di tempat pengajian, pikirannya kemana aja, ya kan? Ingatnya main, ingatnya gitu apa gitu. Padahal harusnya ketika duduk di pengajian yang kita kaji itu ilmu, udah fokus ilmu, urusan yang lain ntar dulu gitu. Ini kebanyakan gitu, badannya mah hadir duduk diam tapi pikirannya merawang kemana baik, kadang mulutnya ngobrol, akhirnya kan jadinya nggak fokus. Wala yuksiru, dan jangan banyak berkata-kata. Wala yuksirul kalama, dan jangan membanyakan al kalama, akan berkata-kata. Indahu, di hadapan guru. Indahu, di hadapannya guru, artinya di depannya guru jangan banyak ngomong ketika guru lagi nerangin, atau ketika ini jangan ngobrol gitu maksudnya. Wala yas'ala, dan jangan bertanya syai'an, akan sesuatu, maksudnya sesuatu apa aja, masalah gitu, kecuali ntar udah selesai nggak jelas baru nanya. Itulah salah satunya bagian sopan santun murid kepada guru. Wala yas'ala, dan jangan banyak dan jangan bertanya syai'an, akan sesuatu, inda malalatihi, di waktu merasa bosan itu guru. Kadang-kadang guru kan manusia juga, ada waktu capeknya juga, ada waktu dia pikirannya lagi ngeblank karena mikirin dapur kali belum masak anaknya. Kali kan gitu ya. Nah, itu ya. Karena biasanya kalau guru itu kalau ini nggak terbuka kalau masalah ini. Cuman kadang suka terbawa juga
ketika dia berhadapan di luar, di ngajar atau juga lagi ngapain. Nah, itu maksudnya gitu. Jangan bertanya akan sesuatu daripada di waktu ya merasa bosan itu guru. Wa yura'iyal waktu dan harus memelihara waktu-waktu. Dan harus memelihara waktu-waktu. Jadi waktu-waktu yang 1 jam cuman ngaji ini ya maksimal ya 1 jam, lebih pusing. Harus dipelihara tuh waktu. Jangan ada di situ ada sifatnya ya, yang ada pembicaraan yang tidak bermanfaat. Wala dan jangan ya dukol baba, jangan mengetuk pintu. Pamannya si guru belum datang gitu. Tad, ngaji, gitu. Ngambilin gitu. Udah, datang aja ke majlis taklim, duduk dah, tungguin gitu. Kalau bapak etikanya begitu waktu datang. Ini belum ada guru. Guru biasa kan biasa lagi sholat dulu atau mungkin zikir dulu gitu kan. Nah, itu bapak nggak langsung manggilin, nggak ngetuk-ngetuk pintu, udah jadi siapin majlis taklim, duduk aja. Gitu. Jadi jangan mengetuk pintu, tetapi yasbiru harus sabar. Tungguin dah, paling nggak lama gitu. Hatta yakhruja, sehingga keluar al ustaju itu guru. Hatta yakhrujal ustazi, hatta yakhrujal ustaju, sehingga keluar itu guru. Sampai guru keluar. Guru juga punya tanggung jawab. Pasti dia akan melihat kalau ada yang ngaji, dia keluar. Dan itu merupakan tanggung jawab seorang guru. Apalagi dia bebannya berat. Ilmu yang disandangnya nih, yang dibawanya, kalau nggak disampaikan, bahan nyambuk dirinya kalau nggak disampaikan. Nah, ketika ada orang minta ngaji, dia nggak mau. Ngaji, yang ngaji. Enggak kalau nggak dibayar 2 juta, saya nggak mau. Nah, kayak gitu. Itu bahannya nanti dicambuk oleh Allah di dalam api neraka. Guru-guru yang seperti itu. Karena banyak guru yang ngajar ketika nggak dibayar, akhirnya apa, gerutu. Udah gerutu, males-malesan. Akhirnya muridnya yang tadinya mau belajar jadi males. Nah, guru yang seperti itu nanti akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Makanya kita kudu ya, salah satunya harus menjaga, memelihara waktu-waktu dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan itu pun sesuai dengan kemampuan saya. Cukup 2 kitab aja dulu ya, karena kalau ketiga kitab kayaknya bisa sampai jam 12 malam. Nah, nanti bareng keburu ngantuk, dapat enggak capek ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi alimna bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih ahlana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.